Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Alvina Rizkywanusi, Ana Septiani, Awatus Zahratunisa, dan Efrina Rufaida akan menjelaskan mempresentasikan tentang pembaharuan pendidikan pesantren dan madrasah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pesantren. Secara bahasa, istilah pesantren diambil dari kata santri, mendapat penambahan pe dan an di akhir, yang dalam bahasa Indonesia berarti tempat tinggal santri, tempat di mana para pelajar mengikuti pelajaran agama. Selain pelajaran agama, di pesantren juga diajarkan pelajaran lain. Istilah santri diambil dari kata santri dari India dalam bahasa Sanskerta, bermakna orang yang mengetahui kitab suci Hindu. Kata santri berasal dari kata santra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku tentang ilmu pengetahuan. Jadi, pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang menyediakan asrama sebagai tempat tinggal pada santri dengan otoritas sangat kuat dari seorang kiai. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang sangat diminati masyarakat sampai pada era modern sekarang ini. Selanjutnya, ada pengertian madrasah yang akan dijelaskan oleh Mbak Ana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang poin B, yaitu pengertian madrasah. Kata madrasah adalah kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk isim al-makad dari bentuk fi'il madhi dan mudhari. Darosa yadrusu. Kata darosa yadrusu berarti mempelajari, sedangkan kata madrasah mengandung arti sekolah atau madrasah. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, madrasah dimaknai sebagai satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum, kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu pembaruan pendidikan pesantren. Pesantren memiliki potensi yang luar biasa dalam menangkal arus dan gelombang pendidikan yang telah, sedang, dan akan terus bergulir menawarkan berbagai pembaruan. Pesantren juga senantiasa aktif merespon perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya dengan caranya sendiri. Respon pesantren terhadap pembaruan-pembaruan akibat arus dan gelombang modernisasi, khususnya yang menyangkut model sekolah barat atau sekuler, dapat dibuat catatan untuk menjelaskan arah baru pembaruan pesantren diantaranya. Yang pertama, perubahan yang ditempuh pesantren tidak menghapus tradisi yang lama, tetapi sekedar menambah dengan sesuatu yang baru, sehingga tradisi maupun kondisi yang lama bisa dipertahankan sambil menerima kehadiran yang baru. Yang kedua, respon pesantren terhadap gelombang pembaruan itu tidak dilandasi pertimbangan ilmiah, rasional, dan kenyataan empiris yang matang, tetapi lebih mempertimbangkan faktor politis, emosi, dan rasa fanatik, sehingga pendirian pesantren menjadi lebih labil atau mudah berubah-ubah dalam garis zigzag. Yang ketiga, respon pesantren terhadap gelombang pembaruan itu telah memperkuat kecondongan dan penguatan orientasi ekonomi dan serba perhitungan materi, seperti masuknya sekolah dan perguruan tinggi, pembentukan tenaga pengajar agama, perubahan status madrasah menjadi negeri, dan pendidikan dengan uang. Sekian dari saya. Yang selanjutnya, poin D akan dijelaskan oleh Mbak Efrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efrina Rufaida akan melanjutkan penjelasan dari pemakalah sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai pembaharuan pendidikan di madrasah.
Madrasah harus mendesain ulang model pendidikan Islam yang berkualitas dan bermutu. Ada beberapa hal yang harus didesain, yaitu yang pertama adalah dengan menemukan visi dan misi serta tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua adalah kurikulum dan materi pembelajaran diorientasikan pada kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat untuk dapat menjawab tantangan perubahan. Kemudian yang ketiga adalah metode pembelajaran diorientasikan pada upaya penanganan kasus atau menyelesaikan masalah dan bukan didominasi oleh ceramah. Yang keempat adalah manajemen pendidikan diorientasi manajemen berbasis sekolah. Yang kelima adalah organisasi dan sumber daya guru yang memiliki kompetensi dan profesional dalam bidangnya masing-masing. Maka pendidikan Islam akan mampu bersaing dan mampu mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang tangguh, berkualitas, dan berkaliber dunia dalam bidangnya sehingga mampu menjawab masalah-masalah aktual atau kontemporer sesuai dengan kebutuhan perubahan zaman. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 tentang pembaharuan pendidikan di pesantren dan madrasah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.